Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisya Fitriana Nazifa dari kelas A Sistem Informasi 2023 dengan NIM 2303113305. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Computer Based Information System untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem pendukung keputusan yang diampu oleh Bapak Khairul Fadri Ilahi Eskom Mkom. CBIS atau Computer Based Information System adalah eh, sistem yang menggunakan komputer untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Sistem ini terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, basis data, telekomunikasi, orang, dan prosedur yang bekerja sama untuk mengumpulkan, memanipulasi, menyimpan, dan memproses data. CBIS itu ada 4 yang akan saya jelaskan, yaitu ada sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, decision support system, dan expert system. Yang pertama, sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang dirancang khusus untuk mengumpulkan, mencatat, mengolah, dan melaporkan data keuangan suatu organisasi atau perusahaan. Tujuannya agar proses akuntansi lebih efisien, akurat, dan sesuai dengan standar. Contoh software dari sistem informasi akuntansi adalah Mercari Journal, Freshbook, Zahir, dan Big Counting. Namun yang akan saya bahas adalah Mercari Journal dan Freshbook. Yang pertama ada Mercari Journal. Mercari Journal adalah software akuntansi berbasis cloud yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi di Indonesia yaitu Mercari. Aplikasi ini dirancang untuk membantu bisnis, terutama UMKM dan perusahaan berkembang dalam mengelola keuangan secara efisien, lebih mudah, dan integrasi. Karena berbasis cloud, pengguna dapat mengakses data yang telah disimpan kapan saja dan di mana saja hanya dengan koneksi internet, sehingga proses akuntansi menjadi lebih fleksibel. Mercari Journal juga dilengkapi dengan berbagai fitur utama seperti dashboard keuangan yang menampilkan kondisi bisnis secara real-time, pencatatan transaksi otomatis, manajemen persediaan, pembuatan invoice dan penagihan online, serta laporan keuangan instan seperti neraca, laba rugi, dan arus kas. Selain itu, aplikasi ini mendukung integrasi dengan rekening bank, memiliki sistem multi-user dengan pengaturan hak akses yang berbeda, serta mampu mengelola cabang perusahaan secara terpusat. Berikut saya akan menjelaskan mengenai Mercari Journal. Setelah kita berhasil login dan daftar akun, maka yang ditampilkan adalah beranda seperti ini. Nah, di dalam dashboard ini ada beberapa shortcuts agar kita bisa langsung ke fitur-fiturnya. Lalu ada solutan, ada ini juga kunjungi Mercari Marketplace, terus pelatihan jurnal gratis dan beberapa aplikasi dari Mercari. Di pojok kanan atas ini ada beberapa fitur seperti ini untuk membuat atau menambah hal-hal yang ingin kita tambah di Mercari ini. Lalu ada fitur live chat dan terus ada juga kode referral, fitur referral mengarahkan ke halaman referral dari Mercari Journal ini. Selain itu juga ada fitur pusat bantuan, reward aktivitas, dan notifikasi. Nah, di sini juga ada untuk kita supaya bisa mengatur akun kita. Nah, fitur-fitur dari Mercari. Nah, fitur-fitur Mercari Journal antaranya ada dashboard, laporan, anggaran, kas dan bank, penjualan, pembelian, biaya, Mercari Pay, kontak, produk, produksi, pemenuhan, aset, daftar akun, dan lain sebagainya. Nah, di dashboard ini isinya ringkasan bisnis, yaitu ada ringkasan bisnis dan Mercari Insight. Namun karena akun ini hanya akun trial, maka Mercari Insight tidak bisa dibuka. Nah, di ringkasan ini akan dijelaskan arus kas, penjualan terhutang, daftar akun terpantau, piutang usaha, Mercari Pay, biaya operasional, laba rugi, kas, dan produk terlaris. Lalu selanjutnya ada laporan. Dan di laporan ini ada beberapa bagian lagi, yaitu sekilas bisnis, seperti yang tampil di layar, ada neraca, buku besar, laba rugi, dan lain sebagainya. Lalu di penjualan ada daftar penjualan, penjualan per pelanggan, piutang pelanggan, usia piutang, pengiriman penjualan, dan lain-lain sebagainya. Di pembelian juga begitu, ada daftar pembelian, pembelian per supplier, dan yang lain. Begitu juga di produk, terus aset,
bank, pajak, dan produksi. Lalu di anggaran, nah di halaman anggaran ini adalah kita bisa memanajemen anggaran. Di sini kita bisa buat anggaran baru, itu untuk ini kita buat anggaran baru. Nah, atau kita juga bisa di sini disediakan pratinjau sampel anggaran. Lalu selanjutnya ada kas dan bank. Nah, kas dan bank itu ada kayak invoice kita, income kita semua diatur di sini. Kayak pemasukan selama 3 hari ke depan, pengeluaran 3 hari ke depan, 30 hari ke depan, saldo kas dan bank dan saldo kartu kredit. Begini contohnya. Kita bisa menghubungkannya ke bank. Lalu ada penjualan. Nah, di penjualnya ada fitur-fitur seperti penagihan belum dibayar, telat dibayar, pelunasan yang diterima selama 30 hari terakhir. Terus juga ada ini, Mercari Pay juga. Ini ada grafik-grafiknya, ada data-datanya, maaf, ada data-data dari misalnya ada pembelian, tampilannya akan seperti ini. Kita bisa buat faktor pembelian. Terus biaya ini tentang ada yang tentang pengeluaran gitu. Total biaya bulan ini, biaya selama 30 hari terakhir, dan yang belum dibayar. Ada di daftar biaya ini ada juga yang ini, membutuhkan persetujuan dan biaya. Lalu sini juga ada Mercari Pay untuk kita membayar menggunakan e-wallet Mercari supaya pembayarannya bisa lebih mudah. Ada kontak, pelanggan, supplier, karyawan lainnya dan banyak-banyak lainnya. Terus produk ini isinya penjelasan mengenai produk kita, ada berapa stok yang tersedia, apa aja yang produk yang stoknya akan habis, yang stoknya udah habis, terus berapa yang terdaftar di gudang. Ini ada daftar produknya, bisa kita atur kategori produknya, bisa kita tambah, gitu. Lalu ada daftar penyesuaian stok. Ada beberapa produk yang membutuhkan persetujuan juga. Terus ini ada produksi, bisa diterapkan dan sebagainya. Selanjutnya ada Freshbook. Freshbook ini adalah software akuntansi. Selanjutnya ada Freshbook. Freshbook adalah software akuntansi berbasis cloud yang populer digunakan oleh freelancer, pekerja lepas, dan usaha kecil untuk mengelola keuangan secara sederhana namun profesional. Aplikasi ini berfokus pada kemudahan pembuatan dan pengelolaan invoice, bacakan waktu kerja, pencatatan pengeluaran, hingga penyusunan laporan keuangan. Nah, dengan FreshBooks ini, pengguna dapat membuat faktur digital yang terlihat profesional, menerima pembayaran online, serta memantau status pembayaran dari klien secara real-time. Selain itu, FreshBooks juga mendukung fitur manajemen proyek, kolaborasi tim, dan integrasi dengan berbagai aplikasi lain seperti PayPal, G Suite, dan Shopify. Nah, karena aplikasi ini juga berbasis cloud, jadi data dapat diakses kapan saja dan di mana saja, sehingga memudahkan pelaku usaha maupun individu untuk mengontrol keuangan dengan lebih efisien dan praktis. Jadi ini adalah tampilan setelah kita masuk ke dashboard. Nah, di advanced accounting ini kita bisa manage akun, mau kita edit atau kita arsip akunnya. Lalu di dashboard ini kita bisa create new, bebas mau apa, ada klien, retainer, dan lain-lainnya. Lalu kita juga bisa invite orang, bisa pilih sebagai admin, manager, employee, ataupun yang lain. Lalu di halaman klien nih kita bisa ada more action, bisa import atau export klien. Kita juga bisa nambahin klien. Lalu di invoice itu kita bisa nge-add new invoice, kita bisa lihat recently update dari invoice kita. Selanjutnya dari retainers, ini kita ada bisa set terms and set invoice, the track time-nya juga. Terus di payments ini untuk pembayaran kita. Nah, di expenses ini kita tentang pengeluaran kita bisa nge-track pengeluaran kita bisa connect,
Terus ada more action juga, bisa nambahin name expense-nya juga. Di expense-nya ada bills dan vendors. Lalu ada estimate, time tracking, projects, dan my team. Juga ada laporan dan lain-lainnya. Nah, di laporan ini ada kayak mengenai laporan pengeluaran dan pemasukan kita. Di accounting ini kita bisa invite orang dan connect ke bank. Nah, di aset ini seluruh aset kita. Nah, di chart of account ini bisa kita atur mau kita filter diurutkan melalui apa. Terus ada advanced accounting, bisa kita turn on atau turn off, bisa kita edit atau enggak. Terus di settings tuh segala manage akun kita bisa di setting ini. Lalu selanjutnya ada sistem informasi manajemen. Nah, sistem informasi manajemen itu merupakan sistem yang mengumpulkan, mengolah, dan menyaji informasi dari seluruh bagian organisasi untuk mendukung fungsi manajemen, seperti perencanaan, pengendalian, dan evaluasi. Sistem informasi manajemen ini biasanya terintegrasi dan digunakan dalam berbagai bidang, misalnya keuangan, SDM, pemasaran, pendidikan, ataupun kesehatan. Nah, contoh aplikasinya itu ada Trello dan Odoo. Trello adalah aplikasi manajemen proyek dan kolaborasi tim berbasis web yang menggunakan konsep open atau boards, daftar, dan cards untuk mengatur tugas. Nah, dengan tampilan visual yang sederhana dan interaktif, Trello ini memudahkan pengguna dalam merencanakan, melacak, serta menyelesaikan pekerjaan secara kolaboratif. Setiap kartu di dalam Trello ini bisa berisi deskripsi tugas, checklist, lampiran, komentar, deadline, hingga penugasan ke anggota tim tertentu. Ini adalah tampilan dari Trello. Di Trello ini dia ada boards, templates, dan home. Ini juga ada Trello workspace sama, cuman bedanya di sini ada tambahan member biar kita bisa nambah membernya siapa aja. Terus kita juga bisa ngatur dan ada pembiayaan juga. Nah, untuk buat tugas lagi, misalnya kita bisa buat create new board, kita isi. Terus ini karena udah ada, jadi saya langsung aja. Nah, ini tadi kita juga udah buat kartu gitu kan. Di sini ada buat nambah ini semua. Terus di sini ada buat tanggal mulai dan tanggal deadline-nya. Di sini untuk checklist atau apa namanya, buat nama subbabnya. Dan ada attachment. Di sini kita bisa masukkan link, file, ataupun yang lainnya. Nah, di sini juga kita bisa buat komen dan deskripsi. Nah, di sini itu bisa kita buat doing list action. Kita bisa add card, copy list, move list, watch. Terus ini kita bisa ganti nama juga, ganti warna juga. Terus ada ini. Terus ada tugas-tugas yang udah kita selesai kerjakan. Sini itu ada profil kita, power ups, automation, filter cards. Kita bebas mau filter berdasarkan apa. Terus untuk supaya ini kita bisa boards-nya itu di show di paling atas di board list kita. Terus ini juga bisa kita ubah visibility-nya kayak mau private, workspace, ataupun yang lain. Kita juga bisa share ini dan bisa request. Lalu ada Odoo. Nah, Odoo ini adalah aplikasi ERP atau Enterprise Resource Planning yang berbasis open source yang dapat membantu perusahaan untuk mengelola berbagai aspek bisnis dalam satu platform terintegrasi. Nah, karena sifatnya yang modular, Odoo memungkinkan pengguna untuk memilih modul sesuai dengan kebutuhan, mulai dari akuntansi, SDM, penjualan, inventaris, hingga e-commerce. Lalu yang ketiga, CBI. Register, isi nama, terus email, company name, terus nomor HP, terus kita isi juga asal negara,
bahasa, dan jumlah karyawan kita. Lalu klik Start Now. Nah, nanti tampilannya itu akan seperti ini. Lalu kemudian akan muncul beberapa fitur-fitur seperti di atas. Lalu langsung saja kita masuk ke Shell, kita install. Nah, ketika kita sudah masuk ke aplikasi Shell, kita akan buat produk dengan cara klik produk. Lalu kita tinggal isi nama produknya, contohnya itu kayak obat sawah. Lalu kita isi produk type-nya, lalu harga, kemudian kita klik lagi produk. Nah, nanti akan muncul nama detail produk kita. Lalu kita masuk ke CRM-nya. Nah, dalam CRM-nya ini kita ada 4 tahap, yaitu yang pertama tahap new, di mana ini sebagai tanda bahwa ada orderan masuk atau orderan baru. Kemudian ada qualified, ini merupakan kualifikasi dari si customer terhadap produk kita. Nah, lalu ada proposition, itu merupakan proses pengiriman ataupun transaksi. Lalu selanjutnya itu ada won, di mana ini merupakan tanda resmi, tanda bahwa customer resmi telah membeli produk kita. Nah, lalu kita ke halaman sale, lalu kita pergi ke halaman customer. Nah, untuk bagian customer ini nggak jauh beda dari yang produk tadi, di mana kita klik create. Nah, setelah kita klik create, kita isi aja mulai dari nama customernya, nomor HP, email, dan alamat. Lalu kita kembali ke menu sales dan kita klik my pipeline. Lalu kita klik lagi create. Lalu cari customer yang kita Lalu kita buat search tadi. aja nama customer yang telah kita buat tadi. Nah, di sini otomatis data-datanya sudah terisi. Jadi langsung aja kita letak harganya, misalnya kita buat Rp500.000. Nah, setelah itu tampilannya akan seperti ini, dimana ini akan ditampilkan detail-detail dari customer tadi. Lalu kita klik nama customer kita tadi, dan kemudian kita klik quotation di pojok kiri. Dan kemudian sistem akan menampilkan catatan dari customer kita. Nah, langkah selanjutnya kita akan memilih produk yang akan dibeli oleh customer. Nah, maka akan tampil harga yang harus dibayarkan. Selanjutnya, kita milih waktu untuk pembayarannya dan juga pilih cara pembayarannya, yaitu immediate payment atau langsung dibayarkan. Nah, selanjutnya kita klik create invoice. Nah, di sini ada 3, itu ada regular invoice, down payment yang percentage, dan down payment yang fixed amount. Kita klik yang regular invoice. Nah, setelah itu kita klik confirm di pojok kiri atas. Lalu kita klik register payment, di mana di dalam register payment ini ada 2 pilihan, yaitu payment via bank or cash. Kita pilih yang cash. Nah, setelah itu dia akan ditandai dengan tulisan paid berwarna hijau yang menandakan bahwa pembayarannya telah sukses. Jika ingin mencetak bukti pembayaran ataupun nota, maka kita bisa klik send and print, lalu kita atur format printnya mau macam mana. Nah, setelah menu pembayaran selesai, maka kita kembali lagi ke menu utama, kita klik CRM, lalu kita ke sales lagi dan klik my pipeline. Nah, di sini akan tampil bahwa produk kita sudah ditandai dengan won atau tandanya bahwa customer telah berhasil melakukan pembelian. Selanjutnya ada Decision Support System. Decision Support System adalah sistem informasi yang membantu manajer atau pengambil keputusan dengan menyediakan data, analisis, dan model pendukung. DSS tidak menggantikan keputusan manusia, tetapi ia hanya memberi alternatif solusi, simulasi, dan laporan sehingga keputusan bisa dibuat lebih cepat.
Contoh aplikasi dari Decision Support System yang pertama adalah Tableau. Tableau itu merupakan software yang digunakan untuk menganalisis dan memvisualisasikan data dalam bentuk grafik, dashboard, maupun laporan interaktif. Dengan sistem drag and drop, pengguna bisa mengolah data tanpa perlu kemampuan coding. Tableau juga mampu terhubung dengan berbagai sumber data, baik Excel, SQL, maupun layanan cloud, sehingga memudahkan integrasi informasi. Keunggulan dari Tableau ini adalah visualisasinya yang interaktif dan real time, membuat data lebih mudah dipahami dan membantu manajer atau organisasi dalam mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Nah, ini adalah contoh dari web Tableau, di mana yang ketiga ini, yang di sebagian kiri ini kita bisa mengkonekkan data, bisa sebagai file maupun server. Nah, yang paling gampang itu kalau nggak Microsoft Excel maupun ya, ataupun text file. Nah, ketika sudah kita connect datanya, kita ngambil data dari store global store sales. Nah, jadi ini ketika ketika kita mau buat sheet baru, maka kita tinggal klik sheet satu yang di sini, go to worksheet, lalu kemudian akan muncul seperti ini. Nah, kita tinggal drag aja semua data-data yang ada di sini. Contohnya kita mau buat data penjualan di beberapa negara berdasarkan kategori. Jadi kita drag dulu kategorinya di kolom, lalu country-nya di rows, dan sales di row samping country. Jadinya seperti ini. Ini yang country dan kategori. Nah, ini yang sudah ada salesnya juga. Kita juga bisa mengubah warna dari bar-barnya ini dengan cara drag sales, drag country ini ke color mark. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, di Tableau ini kita juga bisa ngubah barnya itu menjadi menampilkan nama-nama country-nya. Kita tinggal drag yang country ini ke dalam label mark ini. Maka jadinya akan seperti ini. Kita juga bisa mengubah bentuk barnya atau chartnya dengan klik di pojok kanan itu ada show me, maka kita bisa pilih apa yang kita inginkan. Contohnya di sini ada map. Nah, kita juga bisa bikin dashboard di sini. Kita klik yang di bawah ini dashboard, maka dia akan muncul seperti ini. Untuk menampilkan datanya, kita tinggal klik drag sheet 1 dan sheet 2 ini, maka akan jadi seperti ini. Nah, ini untuk story, kita, maaf, kita bisa share project kita ini dengan cara klik kanan, lalu kita klik copy, lalu kita bisa paste ke tempat mana yang mau kita share, misalnya kayak ke Microsoft Word. Nah, kita juga bisa export di sini, bisa export as version, export package, workbook, dan export as PowerPoint. Nah, selanjutnya ada ClickSense. Klik adalah software yang digunakan untuk menganalisis dan memvisualisasikan data agar lebih mudah dipahami. Dengan produk utamanya, ClickView dan ClickSense. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menggabungkan data dari berbagai sumber dan mengeksplorasinya secara interaktif. Keunggulan Klik ini terletak pada asosiatif model yang memudahkan menemukan hubungan antar data tanpa query yang rumit. Karena mudah digunakan dan mendukung analisis real time, Klik banyak digunakan di perusahaan sebagai alat pendukung keputusan. Nah, ini dashboard dari Klik. Nah, Klik ini ada beberapa fitur seperti home, create, favorite, collection, catalog, automatics, alerts, subscription, dan getting started. Nah, ini yang kita bisa mulai. Ini bisa ada data, kita bisa masukkan data di sini, bisa juga invite user. Nah, di sini contohnya saya masukkan data melalui connection, create data connection. Ini saya masukkan di Google Drive dan spreadsheet. Terus yang di automatic itu berisi template, template dari Klik ini seperti ini contohnya, bisa kita gunakan semau kita. Nah, selanjutnya ada expert system. Expert system adalah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk meniru pengetahuan dan cara berpikir seorang pakar. Sistem ini menggunakan basis pengetahuan atau knowledge base dan mesin inferensi untuk memberikan solusi, saran, atau diagnosis terhadap suatu masalah. Contohnya, itu ada WebMD dan PlanNet. Nah,
di WebMD. Pertama WebMD. WebMD adalah situs kesehatan yang menyediakan informasi medis dan kesehatan yang ditulis oleh ahli medis dan diperiksa oleh dokter. Konten ini mencakup gejala penyakit, obat-obatan, gaya hidup sehat, tips kesehatan, serta fitur symptom checker untuk membantu pengguna mengenali kemungkinan kondisi medis berdasarkan gejala yang dialami. Namun, informasi yang tersedia di WebMD ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan konsultasi langsung dengan tenaga medis, melainkan ia hanya sebagai referensi. Nah, di halaman dashboard dari WebMD ini kita akan muncul seperti ini. Nah, ketika kita belum punya akun, maka kita login dulu, dan jika kita belum punya akun, maka kita sign up dulu. Nanti setelah sign up atau login, maka dia akan tampil halaman seperti ini. Nah, di halaman dashboard, ketika kita kembali ke halaman dashboard, yang ditampilkan itu ada today's top story, terus living healthy, condition, health news, expert health insights, special section, trending topics, feature stories, patient and expert contributors, terus tools tracker and calculator, terus ada juga health dari A sampai Z. Nah, di menu bar itu ada beberapa menu, terus seperti condition, ada beberapa kondisi seperti ADHD, alergi, artritis, dan lain sebagainya. Terus ada well-being, ada drugs and supplement. Nah, ada juga symptom checker. Nah, di symptom checker ini kita bisa ngecek gejala kita itu termasuk ke penyakit yang mana. Yang pertama, dia akan nyuruh kita buat ngisi informasi mengenai umur dan juga gender kita. Lalu dia akan mengarahkan kita untuk mengklik di bagian mana yang terasa sakit atau nyeri, lalu dia akan em, mengasih gejalanya itu apa. Setelah kita klik, di sini saya klik bar pink, maka dia akan muncul kondisi-kondisi yang mirip dengan gejala kita tuh seperti GERD, gastritis, peptic ulcer, dan irritable bowel syndrome. Nah, setelah itu ketika kita klik continue, maka dia akan menunjukkan details dari penyakit-penyakit tersebut. Di sini ada heartburn GERD seperti ini, gastritis ini gitu. Nah, setelah itu kita juga akan dikasih rekomendasi treatment optionnya. Tapi ini kembali lagi dengan ketika kita cek langsung ke tenaga medis langsung. Nah, juga di fitur di menu itu juga ada find a doctor, di mana di sini kita bisa mencari dokter ataupun dentist di sekitar kita. Nah, seperti ini ada bisa kita providers by specialty mau yang mana. Terus ada juga nih popular specialties kayak family medicine, dentist, obgyn, dermatologis, psikiatris, dan yang lain. Nah, juga ada di sini tuh juga ada list your practice. Ini tuh fungsinya untuk mendaftarkan praktek kita. Ketika kita seorang dokter, kita mau mendaftarkan praktek kita tuh di daerah mana, maka kita harus mengisi data ini. Nah, selanjutnya itu aplikasi yang kedua ada Planet. Planet ini merupakan aplikasi dan platform berbasis citizen science yang digunakan untuk mengidentifikasi tumbuhan secara otomatis melalui foto. Nah, jadi pengguna hanya cukup memotret daun, bunga, atau buah, ataupun tanaman, lalu sistem akan otomatis mencocokkannya dengan database gambar tanaman yang ada. Nah, aplikasi ini dikembangkan oleh konsorsium penelitian di Prancis dan banyak dipakai oleh peneliti, pelajar, maupun masyarakat umum. Selain untuk identifikasi, Planet juga membantu membangun basis data keanekaragaman hayati global karena foto-foto yang diunggah ikut berkontribusi terhadap penelitian botani. Nah, eh, ketika kita akses webnya, maka kita harus login dulu. Ini bukan web ya, tetapi dia aplikasi. Jadi ketika kita sudah menginstal aplikasinya, kita harus login. Setelah login, nah kalau misalnya kita belum punya akun, kita juga bisa sign in melalui akun Google. Nah, ini saya ambil contohnya dari YouTube. Ketika sudah login, maka dia akan muncul seperti ini. Di sini juga ada fitur Word Server. Di sini berisi em, tumbuhan-tumbuhan dari berbagai negara. Jadi ketika ini ada beberapa foto yang tersedia di Word Server. Nah, di Word Server itu juga terdapat komunitas. Jadi ketika kita mengsubmit foto, maka foto itu akan muncul di komunitas di negara tersebut. Nah, ini contohnya. Ini nih adalah Plant Dictionary atau kamus tumbuhan. Jadi ketika kita sudah mencari sesuatu, kita bisa mencari di sini karena sudah diurutkan berdasarkan familinya, gennya, ataupun spesiesnya. Nah, contohnya gini. Terus ada juga fitur identification, di mana di identification ini kita bisa memilih mau mengirimkan foto melalui kamera ataupun galeri. Jika sudah kita pilih kamera, maka dia akan mengarahkan kamera dan tinggal foto. Kalau bisa galeri, kita tinggal upload foto dari galeri. Setelah kita upload foto, maka kita akan tanaman yang sudah kita upload itu akan diidentifikasi seperti ini. Contohnya yang di atas ini tanamannya setelah diupload dan sudah diidentifikasi. Nah, jika ingin ngupload ke komunitas, maka tinggal isi aja di mana tanaman itu ditemukan. Pokoknya data-data yang disuruh isi di dalam aplikasi tersebut.
Apabila sudah terisi, maka jika kita ingin mengirimkan atau membagikan kepada teman-teman di community, maka kita klik tombol share. Nah, kemudian itu akan otomatis terupload. Ketika belum ada, maka kita refresh dulu webnya. Apakah kalau misalnya sudah muncul gambar kita, maka itu tandanya fotonya sudah terupload. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.